Pernahkah Anda membaca berita di pagi hari atau mungkin menonton debat politik di televisi yang memanas dan Atau membalas rentetan email dari bos di kantor? ya, betul, membalas email bos dan tiba-tiba Anda merasa kayak ada semacam pesan tersembunyi di balik kata-kata yang digunakan. Seperti ada lapisan makna lain yang tidak diucapkan secara gamblang kan? Tepat sekali. Kayak ada arah dan tujuan yang bisa Anda rasakan meskipun kata-katanya biasa saja. Nah, hari ini kita akan membongkar mekanisme di balik teks dan percakapan tersebut. Kita akan menelisik bagaimana kata-kata itu sebenarnya secara aktif membangun dan membentuk realitas yang Anda jalani setiap hari. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk membedah topik ini secara komprehensif, kita akan menggunakan sebuah literatur yang sangat krusial. Yah, sebuah fondasi yang luar biasa penting. Judul bukunya adalah Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. Buku ini disunting oleh pakar linguistik ternama Ruth Wodak dan Michal Krzyzanowski. Diterbitkan pada tahun 2008. Betul, tahun 2008 oleh penerbit Palgrave Macmillan. Buku ini secara cerdas menghimpun berbagai metode brilian tentang bagaimana para ilmuwan menganalisis bahasa dalam berbagai konteks sosial. Dan misi utama dari penelusuran mendalam kita hari ini adalah membekali Anda dengan instrumen analitis tersebut. Kita akan mengambil semacam jalan pintas untuk memahami cara para ilmuwan sosial membedah komunikasi. Jadi bukan cuma teori yang membosankan ya? Sama sekali bukan. Buku ini pada dasarnya adalah panduan lapangan yang sangat terstruktur. Di dalamnya, para penulis memecah berbagai jenis teks yang mengelilingi Anda sehari-hari. Mulai dari tajuk rencana surat kabar, interaksi di ranah digital, sampai ke gestur tubuh dalam debat televisi. Nah, fokusnya berarti bukan sekedar melihat apa yang tertulis atau terucap saja, kan? Benar. Fokus utamanya adalah menyadari bahwa tidak ada satupun pilihan kata di dunia ini yang sepenuhnya netral atau kedap dari konteks sosiopolitiknya. Luar biasa. Kalau begitu, mari kita mulai. Mari kita bedah hal ini mulai dari fondasinya. Di bab pembuka, Wodak menguraikan konsep dasarnya. Ia menarik garis batas yang sangat tegas antara apa yang disebut sebagai teks dan wacana atau discourse. Ini pembedaan yang sangat penting untuk dipahami di awal. Ya, kalau kita pakai analogi keseharian, teks itu adalah wujud atau produk fisiknya. Jadi sebuah artikel koran yang Anda pegang, rambu lalu lintas di jalan, atau transkrip pidato kenegaraan, itu semua adalah teks. Betul. Sejarah dan struktur yang memungkinkan teks tersebut lahir. Jadi, kalau teks itu adalah sebuah resep masakan yang tertulis di selembar kertas, maka wacananya adalah seluruh sejarah agrikultur, jalur perdagangan rempah, dan budaya kuliner yang bermuara pada resep tersebut ya. tepat, itu cara pandang yang menarik. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang teks itu sendiri, Wodak mengambil kerangka kerja dari De Bougrande dan Dressler. Mereka menetapkan ada 7 kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah tulisan atau ujaran bisa diklasifikasikan sebagai teks. Dan ini bukan sekedar teori linguistik kering ya, ini alat ukur yang sangat praktis. 7 kriteria ini terdengar cukup padat sih. Mari kita urai pelan agar pendengar kita tidak merasa seperti sedang didikte buku teks tebal. Apa kriteria yang paling mendasar dari 7 daftar itu? Oke, bedanya di mana? Kohesi itu ibarat perekat sintaksis atau tata bahasa. Ini tentang bagaimana kita merangkai kata demi kata. Misalnya, menggunakan kata ganti dia di kalimat kedua, supaya kita tidak perlu mengulang-ulang nama seseorang dari kalimat pertama. Mengerti. Lalu koherensi. Di sisi lain, koherensi beroperasi di ranah kognitif. Ini adalah kelogisan makna. Sebuah rentetan kalimat bisa saja punya kohesi yang sangat baik, tata bahasanya sempurna, tapi kalau maknanya melompat-lompat tanpa benang merah, Otak kita otomatis akan menolaknya sebagai sebuah teks yang utuh kan? benar sekali, otak kita butuh logika makna tersebut. Berarti kohesi itu seperti paku dan lem yang menyatukan kayu. Sementara koherensi adalah desainnya, yang memastikan kayu-kayu itu benar-benar berbentuk seperti kursi dan bisa kita duduki. Analogi yang sangat pas. Lalu, apa kriteria selanjutnya yang mendorong teks itu bisa benar-benar berfungsi di dunia nyata? Disitulah masuk kriteria ketiga dan keempat, yaitu intensionalitas dan akseptabilitas.
Intensionalitas itu murni berbicara tentang niat sadar dari si pembuat teks, apa sih yang sebenarnya ingin ia capai dengan menyusun kata-kata tersebut. Tapi niat itu tidak ada artinya kalau pembacanya tidak terima ya. Nah, itu dia, akseptabilitas, yaitu kesediaan dan ekspektasi audiens untuk menerima teks tersebut. Coba bayangkan Anda sedang membaca dokumen kontrak kerja. Anda pasti berekspektasi bahasanya kaku, presisi, dan sangat formal, kan? Jelas. Kalau kontrak kerja saya ditulis pakai bahasa gaul, saya pasti curiga. Betul. Jika kontrak itu ditulis dengan bahasa gaul, akseptabilitasnya runtuh. Teks itu gagal berfungsi di mata pembacanya. Masuk akal. Ini menjelaskan banget mengapa format komunikasi itu sangat bergantung pada siapa audiensnya. Berarti tersisa 3 kriteria lagi. Ya, kelima adalah informativitas. Ini mengukur rasio antara informasi yang sudah diketahui audiens dengan informasi yang benar-benar baru. Keenam adalah situasionalitas, yakni seberapa relevan teks tersebut dengan situasi fisik saat teks itu muncul. Contohnya rambu peringatan ya. Tepat. Rambu bertuliskan hati-hati lantai licin itu sangat situasional. Dia berfungsi maksimal jika diletakkan di lantai gedung yang baru saja dipel. Tapi akan sangat membingungkan dan kehilangan maknanya jika Anda menempelnya di tengah padang pasir. Iya jelas. Lalu yang ketujuh, Nah, kriteria ketujuh ini yang sejujurnya menjadi jantung dari seluruh analisis wacana dalam buku ini adalah intertekstualitas. intertekstualitas. Ini konsep yang luar biasa penting. Pada dasarnya, ini adalah gagasan bahwa tidak ada teks yang pernah berdiri sendiri di ruang hampa. Sama sekali tidak ada. Setiap teks, entah itu cuma cuitan singkat di internet atau undang-undang negara yang tebal, selalu merujuk, merespons, atau memodifikasi teks-teks yang sudah ada sebelumnya. Ini seperti masuk ke sebuah ruangan pesta, di mana semua orang sudah mengobrol. Anda tidak mungkin bicara dari nol. Anda menimpali percakapan berdasarkan apa yang baru saja diucapkan orang lain di ruangan itu. Analogi yang bagus. Dan kalau kita berbicara tentang bagaimana teks saling terkait dengan masa lalu, kita harus menyinggung soal konteks. Wodak menyajikan satu studi kasus yang sangat tajam di buku ini. Ya, soal poster pemilu di Austria. Betul. Poster pemilu Partai Kemerdekaan Austria pada tahun 1999 yang hanya bertuliskan 2 orang Austria sejati. Dan sedikit catatan untuk pendengar, kita membahas ini murni dari kacamata metodologi netral yang ada di buku tanpa tendensi politik apapun. Ya, penting untuk ditegaskan, Wodak menggunakan poster ini murni sebagai spesimen laboratorium untuk mengamati anatomi komunikasi politik. Kalau kita cuma melihat teksnya secara isolatif, 2 orang Austria sejati itu kan tampak seperti slogan patriotik biasa. Sangat biasa. Terdengar netral. Tapi analisis wacana memaksa kita melihat lapisan historisnya. Buku ini membongkar bahwa frasa tersebut memiliki gema intertekstual yang sangat kuat dengan insiden politik di Australia tahun 1970 yang melibatkan Bruno Kreisky. Seorang kansler keturunan Yahudi. Betul sekali. Melalui lensa analisis ini, kita ditunjukkan bagaimana sentimen eksklusivitas dan kode antisemit historis direproduksi secara diam-diam, hanya melalui kalimat pendek yang sekilas terlihat tidak berbahaya sama sekali. Wow, ini memperlihatkan bahwa bahasa itu benar-benar sebuah kapsul waktu ya? Sangat. Dan Wodak mensistematisasi cara kita membedah kapsul waktu tersebut melalui 4 level konteks. Boleh diuraikan secara ringkas? Pertama, teks internal, yaitu kata-kata yang saling mendampingi di halaman yang sama. Kedua, hubungan intertekstual seperti sejarah poster Austria tadi. Ketiga, bingkai institusional, yakni di mana dan oleh lembaga apa teks itu dirilis. Dan yang keempat, pasti konteks yang lebih luas ya? Betul, konteks sosiopolitik makro yang membungkus itu semua. Pemahaman tentang konteks ini rasanya menjadi jembatan yang sangat relevan saat kita beranjak ke bab berikutnya, yaitu bagaimana institusi besar seperti media massa memproduksi dan mengontrol teks. Hal ini dibedah oleh Gerlinde Mautner di bab 2. Mautner membawa pendekatan yang sangat empiris di sini. Ia menunjukkan bahwa ilmuwan sosial modern itu tidak sekedar mengandalkan interpretasi subjektif saat menganalisis media cetak. Mereka pakai data kuantitatif juga ya? Iya, ia mengintegrasikan analisis wacana kritis dengan linguistik korpus. Artinya, alih-alih membaca 5 artikel koran secara manual sambil menstabilo kata-katanya, peneliti menggunakan perangkat lunak. Di buku disebut perangkat lunak seperti Wordsmith kan? Benar, perangkat lunak ini menelan jutaan kata dari ribuan artikel koran dalam satu waktu.
Sistem ini memetakan secara matematis frekuensi kata, lalu melihat dengan kata apa sebuah subjek paling sering disandingkan. Oh, yang disebut kolokasi itu. Ya, kolokasi. Dan pola metafora apa yang paling dominan muncul di koran tersebut. Jadi perangkat lunak ini pada dasarnya menelanjangi pola-pola bias yang luput dari mata telanjang kita. Tapi, mari kita bersikap kritis sebentar. Silakan. Bukankah jurnalis di lapangan itu bekerja di bawah tekanan tenggat waktu yang luar biasa ketat? Belum lagi batasan jumlah kata dari redaktur. Apakah pola bahasa yang ditemukan oleh wordsmith tadi itu selalu merupakan bukti konstruksi ideologi institusi? Atau, ya, mungkinkah itu kadang cuma sekedar bentuk pragmatisme rutinitas jurnalistik belaka? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan ini perdebatan klasik di disiplin linguistik. Mautner mengakui adanya batasan pragmatis tersebut. Ia tidak menampik itu. Lalu bagaimana ia menjawabnya? Argumentasi utamanya adalah bahwa rutinitas jurnalistik itu sendiri tidak pernah netral. Ada konsep yang ia sebut sebagai nilai berita atau news values. Nilai berita? Iya, keputusan pragmatis seorang redaktur untuk memilih kata bentrokan dibandingkan kata perlawanan sipil mungkin memang dilakukan demi menghemat ruang di judul koran. Supaya muat di halaman depan. Betul, tetapi pilihan tersebut tetap merupakan sebuah tindakan klasifikasi yang mendefinisikan realitas bagi si pembaca. Linguistik korpus membuktikan bahwa akumulasi dari keputusan-keputusan kecil dan pragmatis ini secara konsisten membentuk pola ideologis institusi media tersebut. Berarti objektivitas murni dalam sebuah narasi media pada akhirnya hanyalah ilusi struktural ya? Ini benar-benar membuka wawasan pendengar kita. Tapi mari kita beralih dari jurnalisme koran ke ruang yang jauh lebih dekat dengan kita, layar komputer dan ponsel pintar. Bab 3 oleh Helmut Gruber. Ya, Gruber menangani media baru ini, dan ia menyoroti komunikasi digital seperti forum diskusi internet dan email. Pendekatan Gruber ini salah satu favorit saya karena ia mendemonstrasikan bagaimana media baru mengacaukan dikotomi lama antara bahasa tulisan dan lisan. Maksudnya dikotomi yang kaku itu ya? Iya, dulu kita menganggap tulisan itu pasti formal, terencana, dan monologis. Sementara percakapan lisan itu spontan dan interaktif. Tapi saat Gruber meneliti tumpukan email akademis, ia menemukan bahwa secara struktural, email ini beroperasi persis seperti orang yang sedang berbicara tatap muka. Oh, ini sangat terasa. Kayak saat kita mengetik pesan ke rekan kerja, ritme berpikir kita adalah ritme berbicara. Cuma otot yang bekerja itu jari di atas keyboard, bukan mulut kita. Tepat. Kita sering menggunakan titik 3 kali untuk jeda mikir, atau ngetik pakai huruf kapital semua kalau lagi emosi, seolah-olah berteriak, dan kita memotong kalimat di tengah jalan persis layaknya obrolan di lorong pantry kantor. Batas antara dokumen tertulis dan interaksi sosial benar-benar melebur di era digital. Peleburan ini menjadi semakin kompleks ya, ketika kita bergeser dari layar ponsel ke layar televisi. Ini dibahas ekstensif oleh Alexander Pollack di bab 4. Ia menyoroti film dokumenter televisi. Dokumenter ini medium yang unik. Publik sering berasumsi secara otomatis bahwa apa yang mereka tonton di dokumenter itu adalah jendela langsung menuju realitas yang 100% objektif. Padahal, sebuah kamera yang menyala tidak pernah murni merekam realitas secara pasif. Jelas tidak. Selalu ada sudut kamera yang dipilih sutradara dan momen yang sengaja dibuang di ruang sunting. Pollack menekankan aspek multimodalitas di sini kan. Benar. Dalam analisis wacana dokumenter, kita tidak bisa melacak makna hanya dari transkrip ucapan naratornya saja. Pembuat dokumenter mengonstruksi realitas mereka dengan mensinkronkan teks lisan dengan elemen visual dan audio. Wah, ini manipulasi sensorik. Iya. Bayangkan, narator sedang membacakan statistik pengangguran, teksnya biasa saja. Tapi visualnya menampilkan gerak lambat orang-orang berwajah murung di jalanan yang hujan, lalu diiringi musik biola bernada minor. Hasilnya pasti langsung emosional. Tepat. Dokumenter itu sedang memanipulasi respons emosional penonton untuk membingkai isu ekonomi makro sebagai sebuah tragedi keputusasaan personal. Multimodalitas itu alat persuasi yang sangat kuat karena ia beroperasi di bawah radar kesadaran kritis kita. Kita jadi merasa kasihan, tanpa sadar kita sedang diarahkan untuk merasa kasihan. Dan itu mengingatkan saya pada panggung persuasi lainnya, arena politik. Di bab 5 oleh Martin Reisigal.
Ya, manipulasi visual dokumenter tadi ternyata punya kemiripan struktural dengan bagaimana seorang orator membangun argumen di atas mimbar. Reisiger membedah retorika politik dengan pendekatan politolinguistik, khususnya fokus pada bahasa populisme. Sekali lagi kita harus ingatkan bahwa kita tidak sedang menghakimi posisi politik manapun di sini. Setuju, kita hanya melihat mekanisme bahasanya saja, ya? Nah, analisis Reisiger membongkar cetak biru strategi populis. Ia menunjukkan bahwa retorika populis sangat bergantung pada penciptaan perpecahan biner yang tajam di masyarakat. Pembagian kubu ya? Iya, mekanisme sintaksisnya secara konsisten membangun kerangka kita melawan mereka. Kubu kita selalu direpresentasikan sebagai homogen, bermoral tinggi, dan seringkali diposisikan sebagai korban. Lalu kubu mereka? Kubu mereka dikonstruksi sebagai kaum elit yang terpisah dari realitas atau bahkan ancaman berbahaya dari luar. Dan yang luar biasa, analisis linguistik ini bisa melacak berapa ratus kali kata ganti kolektif ini secara strategis ditembakkan dalam satu kali pidato untuk mengunci emosi massa. Strategi linguistik semacam itu pasti akan diuji secara sangat ekstrim saat sang politisi tidak cuma berpidato monolog, tapi berhadapan langsung dengan lawan politiknya di televisi. Ini mengantarkan kita pada bab 6. Analisis Greg Myers tentang debat siaran televisi. Bab ini sangat menarik. Iya, Myers mengambil sampel yang ikonik. Debat pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2004 antara George W. Bush dan John Kerry. Bagi kebanyakan dari Anda yang menonton debat di rumah, tujuannya biasanya untuk menilai kebijakan siapa yang lebih masuk akal. Tapi bagi peneliti wacana seperti Myers, isi kebijakannya itu malah jadi hal sekunder. Menarik. Jadi apa yang primer? Yang primer adalah interaksi mikronya. Analisis difokuskan pada mikroskop interaksional. Myers meneliti tarian perebutan kuasa di atas panggung. Siapa yang berani memotong kalimat lawan? Atau bagaimana seorang kandidat dengan sengaja mengutip ulang pernyataan lawannya dari 10 menit yang lalu, hanya untuk memelintirnya jadi senjata. Bahkan arah pandangan mata juga jadi data analitis kan? Oh, sangat. Ini krusial. Ketika Bush menjawab pertanyaan sambil menatap lurus menembus lensa kamera, ia sebenarnya sedang membangun aliansi parasosial langsung dengan jutaan penonton di ruang tamu mereka. Ia melewati moderator. Betul. Sementara ketika Kerry menjawab dengan disiplin menatap moderator di ruangan, ia secara visual tampak tunduk pada aturan institusional ruangan tersebut. Jadi Kerry terlihat lebih birokratis, sementara Bush terasa seperti teman yang sedang ngobrol di rumah kita. Tepat. Detail-detail interaksional tak kasat mata inilah yang diam-diam menyetir alam bawah sadar publik untuk menyimpulkan kandidat mana yang tampak lebih mendominasi. Luar biasa. Peneliti bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan cuma untuk mengurai transkrip lirikan mata 5 detik dan interupsi tumpang tindih ya. Nah, penjabaran tentang interaksi debat ini memberikan transisi yang sangat mulus untuk membahas bagian akhir dari buku ini. Bagian tentang dinamika interaksi manusia sehari-hari. Iya, bagaimana hal itu direkam dan dianalisis dalam penelitian sosial. Kita mulai dengan wawancara penelitian yang dieksplorasi oleh Jackie Abel dan Greg Myers di bab 7. Banyak dari kita pasti berasumsi wawancara itu proses satu arah yang kaku. Satu orang mengekstrak informasi dari kepala orang lain. Abel dan Myers dengan sistematis meruntuhkan asumsi ekstraktif itu. Mereka berargumen kuat bahwa wawancara adalah sebuah pencapaian kolaboratif. Kolaboratif. Ya, realitas atau fakta yang muncul dari wawancara itu sebenarnya tidak bersembunyi di dalam kepala narasumber menunggu untuk digali. Fakta itu secara aktif diciptakan bersama-sama di dalam ruangan tersebut oleh kedua belah pihak. Jadi pewawancara juga membentuk jawaban narasumber. Pasti. Jawaban narasumber sangat dibentuk oleh bagaimana pewawancara membingkai pertanyaan, bahkan jeda keheningan yang sengaja dibiarkan menggantung, atau dahaman ringan dan anggukan persetujuan pewawancara. Itu semua dicatat di transkrip? Semua dicatat. Transkrip analisis wacana yang baik menangkap elemen paralinguistik ini. Setiap tawa kecil, setiap helaan napas yang berat. Karena justru disitulah makna sosial dinegosiasikan secara real time. Berarti kalau pewawancaranya diganti dengan orang yang berbeda, meskipun daftar pertanyaannya sama persis kata demi kata, data yang dihasilkan bisa bercabang ke arah yang sangat sekali berbeda. Sangat mungkin, karena chemistry interaksi manusianya berubah total. Dan ini sangat sejalan dengan apa yang dibahas Michal Krizanovsky di bab 8, mengenai fokus group atau diskusi kelompok terpumpun. Dalam kelompok berisi 6 atau 8 orang, kontrol percakapan jelas jauh lebih kacau.
kekacauan yang dinamis. Krizanovsky memetakan kekacauan tersebut dengan membedah wacana ke dalam 2 lapisan utama. Iya. Ia menyebutnya topik wacana primer dan topik wacana sekunder. Apa bedanya? Topik primer itu agenda resmi penelitian. Ini adalah pertanyaan yang dibawa moderator dari lembar kerja yang seharusnya didiskusikan dengan patuh oleh kelompok. Tapi praktiknya tidak begitu kan? Nah, justru emasnya nilai sebenarnya dari sebuah fokus grup terletak pada topik sekunder. Ini adalah narasi liar yang mekar secara organik dari silang pendapat antar peserta yang seringkali menabrak batasan topik aslinya. Oh, kalau di dunia kerja, ini mirip banget sama rapat divisi tahunan. Bagaimana itu? Bos Anda datang melempar topik primer. Oke, tim, bagaimana kita mempercepat peluncuran produk baru ini? Tapi baru 10 menit jalan, anggota tim saling sahut dan percakapan tiba-tiba berbelok tajam menjadi keluhan soal betapa lambatnya birokrasi Departemen Keuangan dalam menyetujui anggaran lembur. Hahaha, iya, itulah topik sekundernya. Dinamika kelompok mengambil alih kemudi percakapan. Benar. Dan di sanalah wacana yang sejujurnya, budaya kerja kantor yang sesungguhnya, benar-benar terungkap ke permukaan. Analogi rapat kerja ini bersinggungan langsung dengan bab pamungkas buku ini ya, bab 9. Florian Oberhuber dan Krujanowski mengkaji etnografi dalam wacana. Mereka mengambil laboratorium raksasa, konvensi Uni Eropa. Argumen sentral mereka di sini sangat membumi. Mereka menegaskan bahwa tumpukan dokumen tertulis, transkrip rapat komite, atau rekaman wawancara saja, itu sama sekali tidak cukup untuk memahami bagaimana institusi sebesar itu bernapas. Karena dokumen resmi institusi besar kan biasanya sudah disanitasi berlapis-lapis. Semuanya ditulis dengan tata bahasa diplomatis yang sangat hati-hati. Tepat, semuanya sudah dibungkus rapi. Oleh karena itu, pendekatan etnografi mewajibkan sang peneliti untuk turun langsung ke lapangan, menjadi lalat di dinding. Mereka harus melakukan observasi fisik untuk menangkap wacana informalnya. Berarti peneliti harus melihat siapa berbisik kepada siapa sebelum rapat ketuk palu dimulai. Benar, mereka mengamati lobi-lobi kecil di lorong saat jam istirahat minum kopi, memperhatikan bagaimana aliansi terbentuk di luar prosedur resmi paripurna. Teks institusional yang resmi itu pada akhirnya hanyalah ujung es yang terlihat di permukaan air. Sementara etnografi memungkinkan kita memakai perlengkapan selam dan turun ke bawah laut. Untuk melihat masa gunung es raksasa yang sebenarnya, yang membentuk hierarki sosial mereka setiap harinya. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Menarik sekali bahwa penelusuran mendalam kita dimulai dari konsep yang sangat abstrak tentang apa itu teks di bab pertama Wodak. Lalu merambah ke linguistik korpus. Ya, melewati manipulasi perangkat lunak pada jutaan artikel koran, membongkar trik audiovisual dokumenter TV yang menguras emosi penonton, lalu menganalisis lirikan mata politisi dalam debat siaran. Dan pada akhirnya bermuara pada kesimpulan bahwa kita harus berdiri langsung di lorong gedung untuk melihat praktek wacana tersebut ya. Tepat sekali. Ini adalah sintesis yang sangat komprehensif dari buku Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. Secara esensial, buku ini membongkar mesin komunikasi sosial manusia hingga ke mur dan baut terkecilnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Anda sebagai pendengar dapat mengaplikasikan wawasan dari para akademisi brilian ini ke dalam keseharian Anda? Betul. Menginternalisasi semua konsep ini rasanya seperti melengkapi diri Anda dengan kekuatan super atau instrumen navigasi yang baru. Saat Anda membuka portal berita besok pagi, Anda tidak akan lagi sekedar menelan deretan fakta. Anda mulai bisa mendeteksi nilai berita apa yang sedang dijejalkan oleh redaksi. Ya, saat Anda menonton perdebatan sengit di televisi menjelang pemilu, Anda tidak akan lagi terpaku pada siapa yang berteriak dengan suara paling keras. Anda akan mengamati siapa yang memegang kendali atas ruang interaksi tersebut. Anda bertransformasi dari sekedar konsumen bahasa yang pasif menjadi pengamat dengan literasi yang sangat kritis. Menggeser perspektif menjadi kritis itu langkah yang amat krusial. Namun, sebelum kita benar-benar menyudahi eksplorasi ini, ada satu implikasi filosofis dari bab awal tentang intertekstualitas tadi yang mungkin layak untuk Anda renungkan lebih jauh. Ya, sebuah renungan penutup. Jika setiap teks, setiap kalimat, dan setiap argumen yang kita bangun saat ini sejatinya selalu terikat, selalu merujuk dan pada dasarnya didaur ulang dari wacana historis yang telah mendahului kita, lantas, apakah gagasan yang 100% orisinil itu memang benar-benar ada? Pertanyaan yang sulit. Ataukah jangan-jangan semua pandangan cemerlang
argumen inovatif, dan opini tajam yang Anda utarakan dengan penuh keyakinan di kantor hari ini sesungguhnya hanyalah hasil rekontekstualisasi dari percakapan sosial yang sudah mengelilingi Anda sepanjang hidup. Dan Anda sekedar merangkainya ulang tanpa Anda sadari. Itu adalah sudut pandang yang memaksa kita mempertanyakan batas yang sangat tipis antara pemikiran independen kita dan warisan sosial budaya. Apakah pikiran di kepala kita benar-benar milik kita sendiri, atau kita sekedar perantara bagi sejarah panjang bahasa peradaban manusia? Sesuatu untuk dibawa tidur malam ini? Benar, sebuah pemikiran yang sangat menggugah untuk menutup pertemuan kita kali ini. Kami berterima kasih karena Anda telah bergabung dan memberikan waktu Anda yang berharga untuk membedah anatomi komunikasi bersama kami hari ini. Senang bisa berbagi wawasan ini dengan Anda. Mengurai kompleksitas bahasa pada akhirnya berarti mengurai bagaimana dunia ini bekerja. Tetaplah bertanya, tetaplah membaca yang tersirat, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.